warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih nikah. Kemarin sudah memasuki tentang pembahasan at-talaq ataupun cerai. Talak itu sendiri artinya memutuskan tali pernikahan, baik dengan lafaz, dengan kata-kata cerai, talak, atau yang sejenisnya. Cerai, talak, pisah, itu semua kata-kata yang artinya menunjukkan ke memutuskan tali pernikahan. Itu mana talak. Adapun hukum salat talak, ini telah saya baca sebagian sebelum kemarin. Qala al-musannifu rahimahullah, hukmu talaq, hukum talak. Al-aslu fi hukm talaq annahu halal wa makruh. Hukum dasar yang dasarnya adalah tentang hukum talak, annahu sesungguh talak halal. Hukum talak halal. Tapi wa makruh. Halal tapi makruh. Makna makruh sesuatu perbuatan yang jika dilakukan dia tidak berdosa, tapi kalau tidak dilakukan artinya berusaha untuk meninggalkan dapat pahala. Nah, di sini kalau seseorang berusaha menahan untuk tidak mencerai istrinya, nah di situ hukumnya beliau dapat pahala. Alasan makruh halal tapi makruh di hadis Ibni Umar, karena hadis Sayyidina Ibni Umar radhiyallahu anhu yaitu abghadul halali ila Allah talaq, yang paling dibenci dari perbuatan yang halal oleh Allah adalah talak. Artinya perbuatan yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Kemudian wa yakhtalifu hukm at-talaq bihasabi ahwalihi wa dhurufihi wa ta'tarihi al-ahkamul khamsah. Tapi kadang-kadang berubah hukum talak tergantung kondisi. Ada kadang-kadang tergantung hal dan tergantung kondisi yang bisa mengubah dari hukum talak yang dasarnya. Hukum talak dasar hukumnya makruh, halal makruh. Tapi kadang-kadang ada beberapa kondisi, beberapa hal, keadaan yang bisa mengubah hukum talak yang dari dasarnya halal, dari dasarnya makruh, kadang-kadang berubah menjadi wajib, kadang-kadang berubah menjadi sunnah. Wa ta'tarihi al-ahkamul khamsah, dan terdapat hukum 5 hukum talak. Hukum talak ada 5. Ada yang pertama wajib, dan yang kedua sunnah, nanti makruh, kemudian ada yang mubah, ada yang haram. Ini dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang lain. Ya, hukum dasar dari talak sendiri hukumnya makruh, tidak haram. Tapi ada beberapa hal, ada beberapa keadaan yang mengubah hukum talak dari dasarnya makruh, kadang-kadang berubah menjadi wajib, kadang-kadang ada kalanya berubah menjadi sunnah, ada yang kadang-kadang berubah menjadi haram. Baru sekarang yang pertama al-wujub. Ini hukum talak yang hukumnya wajib. Ada kadang-kadang talak hukumnya wajib cerai, yaitu yakunu talaqu wajiban fi halatain. Adalah talak hukumnya wajib fi halatain, pada dalam 2 keadaan. Dalam 2 keadaan ini hukum talak jadi wajib. Yang pertama fi halatil ila, idza madat muddatul ila, fa inna az-zawju yu'maru wujuban bi an yafi'a an yaminihi aw yutalliq,
Yang pertama, keadaan pertama ketika fi halatil ila, dalam keadaan ila. Ila ini artinya seseorang suami yang bersumpah demi Allah, bersumpah yang isi sumpahnya tidak berhubungan dengan istrinya. Saya bersumpah demi Allah tidak akan berhubungan lagi dengan kamu. Berhubungan suami istri artinya. Ataupun ada kalanya mutlak, seperti enggak ditentukan waktunya, selama-lama. Demi Allah, mungkin dia saking kesel ke istrinya, pengen nyakitin ya istrinya, akhirnya dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi berhubungan denganmu selama-lama. Ataupun bersumpah tapi jangka waktunya lebih dari 4 bulan atau lebih. Demi Allah saya bersumpah selama setahun ini enggak bakal berhubungan dengan kamu. Nah, ini namanya apa ini? Ini ila. Ila artinya seseorang suami yang bersumpah untuk tidak berhubungan suami istri dengan istrinya dalam jangka waktu 4 bulan atau lebih. Ini hukum ila. Nanti seorang itu selama dalam jangka 4 bulan dia diperbolehkan untuk tidak berhubungan. Dia berhak untuk mempertahankan sumpahnya. Karena seseorang kalau bersumpah berusaha untuk mempertahankan sumpahnya. Ya, misalkan dia pengen mempertahankan sumpahnya untuk tidak berhubungan, selama 4 bulan diperbolehkan. Silahkan nanti tidak berhubungan selama 4 bulan. Karena misalkan dia ngotot tidak mau melanggar sumpahnya. Tapi kalau sudah sampai, sudah idza madat muddatil ila, kalau sudah lewat waktu ila itu 4 bulan, sudah 4 bulan sudah habis, di situ fa inna zauj, maka sesungguh suami saat itu diperintahkan secara wajib bi an yafi an yaminihi, baik dia kembali dari sumpahnya, artinya dia langgar sumpahnya, dia berhubungan, atau kalau misalkan dia tidak mau melanggar sumpahnya, dia tetap berkokoh, dia diperintahkan untuk mencerai istrinya. Jangan sampai istrinya terbengkelai, tidak disetubuhi lebih dari 4 bulan. Ya. Kalau misalkan sebelum lewat 4 bulan, baru sebulan, 2 bulan, dia berhubungan kembali. Iya. 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 Kalau misalkan dia tobat, kemudian dia berhubungan kembali, boleh dan bagus. Misalkan dia berhubungan kembali, cuman saat itu dia harus bayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah, misalkan saya berhubung demi Allah tidak akan berhubungan sama kamu lagi selama setahun lagi, kesel bisa jadi. Besoknya baru seminggu sudah kepengen dia, nggak kuat saya setahun. Baru akhirnya dia berhubungan misalkan. Artinya berarti dia sekarang ini dianggap orang yang melanggar sumpah. Hukumnya yang pertama silahkan dia berhubungan karena itu baik. Tapi dia harus membayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah berapa saat? Kafarat sumpah kadang-kala mengasih makan 10 orang atau ngasih pakaian 10 orang. Tinggal beli baju aja 10 bagi ke orang-orang fakir. Bagi baju ke orang fakir 10 orang. Ada satu lagi, atau memerdekakan budak. Nggak ada lagi budak sekarang. Mungkin pilihan sekarang ya 2 itu. Ada kalau beli beras bagi per orang 1 mut, atau per orang 1 kilo lah. Beli berasnya 10 kilo, kasih ke fakir miskin, 1 orang 1 kilo, 1 orang 1 kilo. Atau solusi yang kedua, beli pakaian 10 biji, kemudian dia sedekah, kasih ke fakir miskin. Niatkan ketika ngasihnya sebagai kafarat sumpah. Kalau misalkan miskin, benar-benar nggak ada apa-apa, dia uang tuh beli beras kagak ada, tuh beli pakaian nggak ada, itu maka dia dibolehkan untuk berpuasa 3 hari. Kalau nggak ada sama sekali. Ini hukum ila. Jadi sekali lagi, ila artinya
seorang suami yang bersumpah untuk tidak menjima ataupun berhubungan intim dengan istrinya, baik tidak ditentukan waktu, artinya selama-lama, atau ditentukan waktu tapi sampai 4 bulan atau lebih. Ini khusus ke orang yang bersumpah seperti ini. Kalau dalam 4 bulan itu dia dikasih tempo, nggak dibiarin. Artinya dia berhak untuk mempertahankan sumpahnya selama 4 bulan. Tapi giliran sudah lewat 4 bulan, maka hakim itu harus turun tangan. Pemerintah harus turun tangan. Kamu bersumpah sama istri. Saya kasih pilihan sekarang 2. Pilihan pertama, kamu kembali berhubungan dengan istri. Kamu kembali berhubungan dengan istri, nanti sumpah kamu bayar kafarat. Atau pilihan yang kedua, kalau kamu tetap kekeh dengan mempertahankan sumpahnya, tidak mau melanggar sumpah, artinya tetap tidak mau berhubungan, saat itu kamu harus wajib mencerai istrinya. Jadi pilihan ke dia, adakala dia berhubungan kembali atau dia menceraikan istri. Ini hukum cerai istri di situ, apa hukumnya? Wajib. Kalau dia tidak mau berhubungan, hukumnya wajib cerai. Kenapa wajib cerai di sini? Supaya tidak menzalimi perempuan. Karena di sini dianggap menzalimi, masa udah 4 bulan dibiarin perempuan nggak berhubungan. Perempuan nggak kuat, maksimal dia 4 bulan bersanggup sabar. Lebih dari 4 bulan seorang perempuan biasanya nggak kuat untuk tidak berhubungan. Ini ilah. Hukumnya apa kalau udah lewat 4 bulan itu? Jika ia mau berhubungan, ya khair, bayar kafarat. Kalau tidak mau berhubungan, bagi dia itu wajib dipaksa untuk menceraikan istrinya, supaya jangan sampai istri terzalimi, tidak disentuh selama lebih dari 4 bulan. Kemudian yang selanjutnya, keadaan yang kedua yang hukum talaknya wajib, yaitu fi halati syiqaqi baina zawjaini idza istafhalla al-amr wa ra'al hakaman at-tafriq fa yajibu talaq. Di keadaan yang kedua yang hukum talak wajib, yaitu ketika dua orang suami istri yang sudah bertikai, yang artinya mereka itu sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama, sudah berantem, nggak mungkin lagi hidup bersama, dan kemudian masing-masing mereka itu sudah mengirim sebuah utusan. Karena ketentuannya dalam Islam, dalam fikih Syafi'i terutama, apabila suami istri ini bertikai terus, tidak mungkin lagi hidup bersama, maka solusi untuk mereka siapa? Ntar masing-masing dari mereka ini, suami atau istri, mengirimkan utusan sebagai hakim, mewakilkan utusannya. Si suami ngirim utusan, si istri ngirim utusan. Ini 2 utusan inilah yang nanti bikin rapat, mereka yang remukan kira-kira solusi yang terbaik bagaimana. Kalau sudah benar-benar tidak mungkin disatukan lagi, ya sudah cerai, pisahin aja antara suami istri tadi, biarin istrinya nyari suami yang lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus. Begitu juga suami mencari istri yang lain untuk mendapatkan kehidupan yang bagus. Itu 2 keadaan yang hukum talak di situ wajib. Yang kedua, an-nadbu, sunnah talak. Ada kadang-kadang hal-hal yang kadang-kadang mengubah hukum talak jadi sunnah. Wa yakunu talaqu manduban lizawji wa mustahabban fi 3 halat. Talak hukumnya sunnah bagi suami fi 3 halat, dalam 3 keadaan. Ada 3 keadaan yang hukum talak di situ sunnah. Yang pertama, idza kanatiz zaujah ghair mustaqimah fi mu'asyarati zawjiha wa kanat sayyi'atal khuluq. Yang pertama, kalau misalkan dia ditakdir sama Allah, akhirnya dia mendapatkan pasangan istrinya ghair mustaqim, enggak lurus, jahat. Disuruh ke kanan, jalannya ke kiri, disuruh ke kiri, jalannya ke kanan, disuruh tinggal di rumah, justru dia keluar. Ini istri nggak bisa diatur. Ghair mustaqim, istrinya nggak bisa diatur fi mu'asyarati zawjiha, dalam berkehidupan dalam bergaul dengan suaminya.
Tak bisa diatur. Disuruh tinggal di rumah, dia justru ke mall. Disuruh beli ikan di pasar, justru dia tidur di rumah. Artinya ini istri susah, dia nggak bisa diatur, sulit. Istrinya maksiat terus keluar malam, nggak mau tahu dia suaminya ada di rumah atau nggak di rumah, nggak mau tahu. Suami istrinya berkeliaran di malam hari, istrinya main sama laki lain, bisa jadi ini istrinya seperti ini. Istri nggak lurus, istrinya akhlaknya nggak benar, suka maksiat. Kadang-kadang istrinya jalan sama laki, kadang kemana dia keluyuran malam hari. Ini kita sebagai suami apa? Daripada kita dituntut hari kiamat, daripada semua kesalahan istri nanti kita dituntut oleh Allah di hari kiamat, lebih baik sudah cerai. Nyari istri yang semoga kita mendapatkan istri yang lain yang agamanya yang baik. Jadi yang pertama sunnah mencerai istri ketika kita mendapatkan istri yang tidak lurus. Istri enggak lurus, enggak sulit diatur. Lebih keras istri dibanding suami. Dan juga akhlaknya enggak benar. Malam keluyuran kemana-mana, aurat yang enggak pernah menutup aurat, disuruh tutup aurat, nampakin lagi aurat, disuruh pakai jilbab enggak mau pakai. Nah, ini istri kalau sudah seperti ini, maksiat dijalanin terus suaminya pusing. Nah, ini lebih baik daripada suami semakin hari semakin kurus. Semakin hari semakin kurus, dia nggak ada harga di mata istrinya. Kemudian dia nanti semua kelakuan istri dia bakal dituntut di hari kiamat, takutnya. Walaupun sebenarnya kalau dia sudah ngingetin aman dia, tapi ini sudah diingetin daripada terribut di hari kiamat, ya sudah. Bagi dia saat itu udah lebih baik diceraikan istrinya. Cerai itu istri, nyari istri yang lain. Nyari istri yang lain, begitu juga itu perempuan nyari suami lain yang mungkin dia lebih taat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang sunnah cerai, au kana zauju yuqassir fi haqqiha li bughdin aw li ghairi. Yang kedua, sunnah menceraikan istri ketika suami sudah mengurangi hak istri karena marah, karena benci, atau sudah nggak suka lagi sudah. Kadang-kadang suami sudah nggak suka lagi ke istri. Kadang-kadang uang jajan dikasih, kadang-kadang nggak dikasih. Artinya dia selalu mengurangi bagian hak istri. Kadang-kadang kalau dia suka dia gauli, kalau enggak dia tinggalkan, pakaiannya enggak dibeli, kemudian makanannya enggak dikasih duit. Artinya dia mengurangi karena alasannya mungkin karena dia ada perasaan benci ke istri. Mungkin istri itu ada melakukan sesuatu hal yang membuat dia benci, yang akhirnya dia sudah nggak demen lagi ke istri, yang nanti membuat dia jajan nggak dikasih, kemudian dia nggak mau bergaul lagi dengan istri itu. Kalau terjadi seperti apakah mau dilanjutkan nikahnya? Enggak, diantar dia bakal dituntut dari kiamat karena dia taksir mengurangi hak istri. Lebih baik saat itu cerai. Lebih baik istri ya sudah nyari suami lain, kita suami nyari istri lain, daripada terus dia terzalimi itu istri ketika kita benci ke dia, kita nggak mau lagi sama dia, sudah benci ke itu istri, kita kurangin haknya, makanan pakaian yang nggak pernah lagi kita beli, kemudian nafkahnya kita udah nggak ngasih, bergaul juga nggak mau, tidur lagi nggak mau bareng dia, udah kita telantarin itu anak orang sering. Artinya hak istri tidak lagi mau kita penuhi karena tadi ada perasaan benci ataupun kita udah nggak suka lagi ke dia. Maka solusi yang terbaik saat itu daripada itu anak perempuan orang kita zalimi terus, padahal mungkin kalau kita cerai dia sudah mendapatkan suami yang lain yang lebih mencintainya dibanding kita, ya sudah lebih baik saat itu apa? Sunnah cerai. Nah, cerai. Semoga kita berdoa setelah cerai dia mendapatkan suami yang lebih baik dari kita, yang sangat mencintainya, yang semua haknya dipenuhi, daripada kita paksakan untuk melanjutkan pernikahan sedangkan kita terus menzalimi dia dengan mengurangi hak. Nah, lebih baik seperti itu.
Alasannya karena perkataan Allah famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Sudah ada kalau pengen tahan tidak mencerai harus dengan ma'ruf, dengan disempurnakan haknya, atau udah cerai dengan ma'ruf, selesaikan biar si istri itu mencari mendapatkan suami yang lain. Jangan kita tahan seorang perempuan enggak mau kita cerai padahal kita udah enggak suka ke dia, kemudian haknya tidak kita penuhi, kita zalimi terus dia karena kita benci dia enggak suka lagi, akhirnya kita zalimi terus tiap hari dia dan haknya tidak kita penuhi dan juga kita ngotot enggak mau mencerai. Ya, itu zalim seperti itu. Lebih baik cerai biar dia entar mungkin mendapatkan suami yang 1000 kali lebih baik dibanding kita. Alasan yang selanjutnya, wali'annahu illam yutalliqha fi hadhihi al-hal lam ya'man an yufdiya ila syiqaq wa ila al-fasad wa su'il 'ashrah. Karena kalau tidak dicerai artinya dipaksakan untuk melanjutkan pernikahan sedangkan keadaan sudah seperti tadi, si suami sudah membenci ke istrinya, akhirnya hak istri tidak pernah dipenuhi. Itu jika tidak dilanjutkan artinya tidak dicerai dalam keadaan seperti itu, lam ya'man, maka saat itu tidak aman untuk melakukan hal yang lebih besar nanti, maksiat. Akhirnya istrinya karena dia tidak dipenuhi akhirnya bisa jadi dia selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Selingkuh dengan suami, dengan laki-laki lain. Lebih baik kita cerai biar dia nikah langsung sama calon yang kalau kita enggak cerai dia bakal selingkuh karena kita enggak pernah memberikan haknya. Akhir dari banding dia selingkuh yang haram, mending kita cerai biar dia nikah baik-baik dengan yang cara yang halal. Itu yang kedua. Yang ketiga hampir sama seperti yang pertama tadi, idza kanatiz zaujatu ghair afifah. Yang ketiga, apabila istrinya itu ghair afif, tidak terjaga. Arti tidak terjaga, semua laki-laki dipegang semuanya. Dia pelukan sama laki lain, cipika-cipiki sama laki lain, keluyuran sama laki lain. Nah, itu kita suami lebih baik itu cerai aja sudah. Karena pernah terjadi hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki saat itu mendatangi Rasulullah. Ada salah satu laki-laki mendatangi Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, inna imraati la taruddu yada lamis." Ya Rasulullah, itu perempuan saya tidak pernah menolak kalau ada laki yang pengen nyentuh dia. Kalau ada laki pengen cium dia, dibiarin. Ada laki pengen pegang pelukan sama dia, dibiarin. Pegangan tangan, dibiarin. Artinya dia tidak pernah menolak laki-laki yang pengen nyentuh dia. Nah ini artinya ini perempuan nggak benar. Artinya ini perempuan nggak benar. Perempuan yang suka nggak main sama laki lain. Disentuh senang aja dia, dirayu senang, dicipika-cipiki sama laki lain aman-aman aja. Nah ini perempuan ini suaminya ngadu ke Rasul, ya Rasulullah, saya punya istri seperti itu, tidak pernah menolak giliran ada laki lain yang minta dia untuk disentuh, ya nerima pelukan khair, dicium aman, disentuh tangan juga aman. Nah, ini istri saya, tipu istri saya. Artinya istrinya itu tidak terjaga. Faqala Nabi, saat itu Nabi menjawab, "Tallik, udah ceraiin aja." Kalau istri seperti itu, daripada kita sakit hati mulu, ngelihat istri kita dipeluk sama orang, ngelihat istri kita dicium sama orang, dipegangin sama orang, mending cerai, biarin dia. Tallikha, udah cerai aja sudah. Kata Rasul, solusi yang diberikan tallikha, cerai. Cerain aja itu perempuan. Ini yang sunnah. La ilaha illallah. Kemudian yang selanjutnya yang haram. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang hukum yang haram di mencerai, hukum cerai yang haram. Yakunu talaqu haraman li sababaini ra'isain. Terjadilah talak hukumnya haram karena dua sebab utama. Dua sebab yang mengubah hukum cerai ataupun talak
yang dasarnya mubah berubah menjadi haram. Yang pertama, asbabul awal, sebab yang pertama sehingga talaknya hukum haram. Iqa'ut talaq munajjazan fil hayd idza kanat az-zawjah mamsusah wa iddatuha bil iqra' wa kana at-talaqu bila 'iwadin. Ini tiga sebab yang pertama, yaitu menjatuhkan talak terhadap istrinya secara langsung sedang dalam keadaan haid. Jadi kita punya istri itu dalam keadaan berhalangan, dalam keadaan haid. Dia sedang haid, dicerai sama suami. Jadi hukum mencerai istri dalam keadaan haid haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila engkau dan pengikut dan umatmu ingin mencerai istri, maka cerailah untuk iddah mereka. Dan salah satunya, jangan mencerai istri dalam keadaan istri itu sedang berhalangan. Ini sebab yang pertama, yaitu menjatuhkan talak secara langsung dalam keadaan haid. Idza kana zauja, apabila istrinya itu sudah pernah berhubungan. Beda halnya kalau misalkan si suami ini menikah dengan seorang perempuan, belum berhubungan, belum ngapa-ngapain, kemudian dia cerai, itu boleh, walaupun dalam haid silakan. Karena perempuan yang dicerai sebelum berhubungan itu hukumnya nggak ada iddah. Perempuan itu hari ini dicerai, besoknya langsung boleh nikah sama orang lain. Karena perempuan yang dicerai sebelum berhubungan, dia tidak harus beriddah. Ini perempuan yang hukumnya haram. Yang pertama, dia menjatuhkan talak dalam keadaan haid, dan juga istrinya itu sudah pernah berhubungan. Dari semenjak nikah sampai saat itu dia sudah pernah berhubungan, walau sekali. Yang selanjutnya, wa iddatuha bil aqra, sedangkan perempuan itu iddahnya dengan kuru. Karena ada perempuan nanti iddah, kalau iddah perempuan nanti ada beberapa macam. Salah satunya yang ini, kuru. Kuru artinya 3 kali suci. Ini kuru 3 kali suci. Misalkan dicerai dalam tanggal 1 dia dalam keadaan suci, nanti dia haid, kemudian suci kedua, kemudian haid lagi, suci ketiga, udah 3 kali suci. Dengan masuk haid ke berikut, sudah dia habis masa iddah. Ini iddah dengan kuru, namanya iddah dengan suci. Ada sebagian perempuan yang iddahnya tidak dengan kuru, dengan bulan, yaitu perempuan yang sudah tidak mungkin berhalangan, yang tidak mungkin haid lagi, karena udah terlalu tua. Umur perempuan biasanya ketika umur 60 ke atas itu sudah nggak ada halangan lagi. Atau anak kecil yang baru umur 7 tahun, 8 tahun, yang belum halangan. Ini mereka iddahnya tidak mungkin pakai suci, karena nggak mungkin haid lagi. Jadi iddahnya pakai bulan, yaitu nanti 3 bulan, iddahnya 3 bulan. Jadi yang selanjutnya, perempuan yang haram dicerai ini adalah perempuan yang sudah pernah berhubungan, dan perempuan ini adalah perempuan yang iddahnya dengan suci, artinya perempuan masih dalam umurnya masih mungkin untuk berhalangan. Yang selanjutnya, wa kana talaqu bila 'iwadin, sedangkan cerai tanpa dibayar sama istri. Kalau yang cerai karena dibayar oleh istri ataupun bahasa lain khulu, hukumnya boleh, walaupun dalam keadaan haid. Jadi yang pertama haram haid, haram sebab pertama ketika dijatuhkan talak dalam keadaan haid, tapi dengan syarat-syaratnya. Syarat pertama, perempuannya itu sudah pernah berhubungan dengan dia, sudah pernah disetubuhi artinya.
Yang kemudian yang kedua, perempuan itu adalah perempuan yang iddahnya dengan suci, bukan dengan bulan. Artinya perempuan itu masih dalam umurnya, masih umur mungkin untuk berhalangan. Yang selanjutnya terjadi perceraian bukan karena dibayar sama istri. Nah, kalau dibayar sama istri, ya hukumnya ntar boleh. Ini 3 syarat untuk haram hukumnya menjatuhkan cerai, mentalak dalam keadaan haid. La ilaha illallah. Sehingga fa'in khala'al ha'id, apabila mengkhulung oleh perempuan yang sedang merahid. Khulung ini artinya seorang perempuan yang meminta suaminya untuk diceraikan dia dengan dibayar. Ini saya bayar ke kamu 10 juta, kamu saya cerai saya. Kata saya tidak cerai, saya cerai kamu dengan 10 juta kamu bayar. Nah, ini hukum cerai namanya khulung seperti ini. Ya, kalau yang seperti kejadian seperti itu, walau dalam keadaan haid dibolehkan, enggak haram. Karena memang atas dibayar sama istri. Ya, dah. Tapi kalau yang seperti ini, yang seperti yang tadi yang kita sebutkan, mencerai istri dalam keadaan haid, istrinya itu sudah pernah berhubungan dan istrinya itu termasuk perempuan yang iddahnya dengan quru, itu hukumnya haram. Haram mencerai dalam keadaan berhalangan walaupun istrinya setuju. Kata istri, saya sedang berhalangan, saya sedang haid, udah ceraiin saja. Tapi enggak dibayar ya. Kalau dibayar lain. Kalau dibayar boleh. Ini enggak dibayar. Walaupun atas permintaan istri ataupun istri yang bisa jadi istri yang nyuruh, udah ceraiin saya aja. Sedangkan dia dalam keadaan haid, hukumnya haram. Walaupun istrinya setuju ataupun bisa jadi emang istrinya yang minta, hukumnya tetap haram mencerai istri dalam keadaan haid. Kecuali seperti tadi, istri ngebayar, ini uang 10 juta, cerai. Kata suami nanti, saya cerai kamu dengan 10 juta. Nah, itu boleh. Nah, itu walaupun dalam haid hukumnya tidak diharamkan. Ataupun dalam bahasa lain namanya khulu'. Bahasa fikih, khulu' artinya istri meminta suami untuk mencerainya dengan dibayar. Ini uang 10 juta, kamu cerai. Nanti suaminya ngatain, talak tuki, saya cerai kamu dengan 10 juta. Itu namanya khulu'. Ataupun bahasa lain khala'atuki, boleh juga khulu'. Yang maksudnya sama, yaitu permintaan cerai dari istri ke suaminya tapi dengan dibayar. Ataupun seseorang suami mencerai istri yang belum pernah disetubuhi, belum pernah berhubungan. Nah, ini juga tidak haram, enggak haram kalau belum pernah berhubungan. Fala yu'tabaru haram, maka talak tadi tidak haram walaupun dalam keadaan haid. Jadi kalau dicerai istri dalam keadaan haid tapi atas dibayar sama istrinya, ataupun cerai istri dalam haid tapi istri itu belum pernah disetubuhi, dari mulai semenjak nikah sampai saat itu belum pernah berhubungan. Nah, itu juga boleh menceraikan istri dalam keadaan haid. Karena istri, seorang istri yang dicerai sama suaminya sebelum terjadi berhubungan sama sekali, maka istri itu enggak ada masa iddah. Hari ini dicerai, selesai dicerai, 1 jam berikutnya dia boleh menikahi laki-laki lain. Beda halnya kalau perempuan yang la ilaha illallah, yang sudah pernah berhubungan dengan suaminya, kemudian dicerai sama suaminya, dia itu kalau pengen nikah dengan laki lain harus menyelesaikan masa iddah. Kalau masa iddah tergantung. Kalau perempuan itu adalah perempuan yang berhalangan, artinya umurnya masih umur untuk berhalangan, dia wajib nunggu 3 quru, harus nunggu 3 kali suci. Kalau dicerai dalam keadaan suci, berarti nanti itu sudah 1 suci. Kemudian dia berhalangan, kemudian suci lagi, udah 2. Kemudian dia haid lagi, berhalangan, kemudian masuk suci, sudah 3. Maka dengan masuk haid berikutnya, sudah selesai, habislah masa iddah. Ini iddah. La ilaha illallah.
Ada kalau perempuan yang sudah sepuh yang tidak mungkin berhalangan, yang tidak mungkin haid biasanya umur ketika umur 60. Nah itu perempuan enggak mungkin haid lagi. Ataupun bahasa fikih namanya Aisyah. Aisyah ini artinya perempuan yang sudah putus asa dari halangan. Perempuan yang sudah tidak mungkin halangan lagi. Biasanya umur 60 ke atas. Ini bagi dia, bagi perempuan itu iddahnya nanti dengan 3 bulan. Tunggu 3 bulan. Bulan 2 bulan berikutnya 3 bulan, dengan lewat 3 bulan habis masa iddah. Habis masa iddah. La ilaha illallah. Insyaallah kita lanjutkan sebab yang kedua dari talak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Jadi sebab yang pertama yang perlu kita ingat, talak yang haram adalah ketika menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid. Insyaallah bisa kita lanjutkan dengan sebab yang kedua. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.